Hai, perkenalkan nama saya Ripka Nivelia Pangimanan dari Politeknik Negeri Manado, kelas 6C KBG. Saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah beton precast. Yang pertama adalah perbandingan biaya dan waktu konstruksi bangunan coffee shop dengan beton precast dan beton cast inside. Apa itu beton precast dan cast inside? Beton precast dapat diartikan sebagai suatu proses produksi elemen struktur bangunan pada suatu tempat yang berbeda dengan lokasi di mana elemen struktur tersebut akan digunakan. Dengan beton cast inside adalah pekerjaan membuat beton di tempat kerja secara langsung. Dengan teknologi RISA adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah serta memperhemat biaya walaupun panel RISA lebih ringan dibandingkan dengan panel beton cast inside. Dan dengan adanya hasil penelitian artikel adalah metode precast pada struktur kolom, balok, dan slope dapat dilihat bahwa biaya sebesar 72 juta sekian dengan lama pekerjaan 23 hari. Sedangkan metode cast inside adalah 67 juta dengan lama pekerjaan 21 hari. Jadi, dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan coffee shop, metode cast inside lebih dianjurkan karena untuk kasus metode RISA membutuhkan anggaran dan waktu yang lebih. Yang kedua adalah perbandingan biaya pelaksanaan pekerjaan beton pracetak dan konvensional pada proyek rumah susun. Metode pekerjaan beton bertulang adalah pada pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan beton bertulang dikenal dua macam, yaitu metode beton konvensional dan beton pracetak. Adanya faktor perencanaan biaya proyek, produktivitas tenaga kerja, logistik peralatan, cuaca, jenis kontrak, standar mutu, dan kemampuan manajemen. Mempertimbangkan bahwa volume dan metode pelaksanaan pekerjaan dapat memengaruhi total biaya struktur. Jika volume pekerjaan lebih kecil, maka beton konvensional adalah pilihan yang ekonomis, namun jika volume pekerjaan lebih besar, maka beton pracetak akan lebih ekonomis. Dengan adanya hasil penelitian artikel ini, dari total biaya ketiga elemen struktur balok, kolom, pelat, maka elemen struktur beton konvensional lebih mahal dari beton pracetak, namun khusus untuk elemen struktur pelat, metode pelat pracetak lebih mahal dari pelat konvensional karena membutuhkan tambahan biaya komponennya. Yang ketiga ini adalah analisis perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan balok menggunakan beton konvensional dan beton pracetak. Ada analisis harga untuk mencari biaya termurah, maka diperlukan perhitungan volume, analisa harga satuan, dan biaya pelaksanaan. Ada juga analisis waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan diperlukan perhitungan volume dan produktivitas supaya mendapatkan durasi pekerjaan, lalu dilakukan penyusunan durasi pekerjaan sesuai dengan metode dari masing-masing pekerjaan. Ada juga hasil penelitian artikel. Berdasarkan perbandingan waktu dan biaya antara pekerjaan balok konvensional B1. Balok precast B1 lebih cepat pengerjaannya dengan selisih 1,02 jam atau 30,08%. Lebih cepat dikerjakan dibandingkan dengan pekerjaan balok konvensional B1. Dengan yang keempat ini adalah analisis perbandingan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan struktur balok precast dan balok konvensional pada proyek pembangunan gedung di Rumah Sakit Mangusada di Bandung. Ada pekerjaan balok struktur dengan metode precast di lantai 2 gedung di Rumah Sakit Mangusada Bandung. Dengan volume 194,62 meter kubik, membutuhkan waktu 61,48 hari dengan biaya total yang dibutuhkan sebesar 1 miliar sekian. Dengan adanya pekerjaan balok struktur lantai 2 gedung di Rumah Sakit Mangusada Bandung dengan metode konvensional dengan volume yang sama sebesar 194,60 meter kubik membutuhkan waktu 121,84 hari dan biaya total sebesar 1 miliar sekian. Dengan ada kesimpulannya, jadi pelaksanaan dengan beton precast akan terjadi penghematan waktu sebesar 49,54% dengan biaya lebih mahal 7,04% dibandingkan dengan pelaksanaan balok beton konvensional. Dan yang kelima adalah analisis pekerjaan dinding beton pracetak pada proyek Podomoro City Deli Medan. Dengan adanya dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan atau membentuk ruang. Dalam dunia konstruksi,
Jenis material mempengaruhi kualitas bangunan dan aspek pekerjaannya, baik dalam besar biaya dan lama pekerjaannya, agar dalam metode pelaksanaannya mencapai bayaran waktu yang efisien. Jasa konstruksi dituntut untuk cermat dalam memilih jenis material. Ada juga dengan data hasil penelitian. Sistem struktur pracetak merupakan salah satu alternatif teknologi dalam perkembangan konstruksi di Indonesia yang bisa dilakukan dengan lebih terkontrol, lebih ekonomis, serta mendukung efisiensi waktu, efisiensi energi, dan mendukung pelestarian lingkungan. Sistem tersebut cocok digunakan pada bangunan modular seperti kantor. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih.